Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda hebat dimanapun kalian berada. Saya Rania Fajrina Hakim di sini akan membawakan materi dan kita akan sharing bersama mengenai kelebihan dan kekurangan teknologi digital bagi anak usia dini. Nah, bunda-bunda, anak-anak pada zaman sekarang itu terlahir di era teknologi digital seperti komputer, gadget, atau smartphone atau tablet. Nah, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh uswitch.com menunjukkan bahwa lebih dari 25% anak-anak di seluruh dunia sudah memiliki gadget dan menggunakan gadget ketika mereka belum genap usia 8 tahun. Nah, sedangkan 1 dari 3 anak mereka sudah menggunakan gadget saat usia mereka 3 tahun. Dan 1 dari 10 anak itu mereka sudah menggunakan gadget berkisar antara 2 tahun. Wah, jika kita melihat terhadap data tersebut, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa dunia digital atau teknologi digital pada anak usia dini itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Nah, sedangkan peran orang tua dalam mendidik anak itu sudah menjadi kewajiban kita dari mulai lahir sampai liang lahat. Namun, pada zaman sekarang karena alasan satu dan lain hal menyebabkan beberapa orang tua memiliki alasan mengapa mereka memberikan gadget atau smartphone kepada anak-anaknya. Nah, alasan tersebut antara lain yang pertama, pekerjaan orang tua dituntut untuk selesai dan tuntas. Jadi ketika orang tua sibuk, maka anak-anaknya ketika rewel atau menangis dan tidak ada yang mendampingi, maka orang tua akan memberikan gadget atau smartphone kepada mereka. Nah, alasan yang kedua, itu orang tua yang sadar akan anak-anaknya sudah berada di zaman era teknologi ini akan mengenalkan teknologi digital agar anak-anaknya tidak dalam istilah ketinggalan zaman gitu. Nah, yang ketiga, smartphone atau tablet adalah sebagai sarana mencari pengetahuan dan meningkatkan keterampilan bagi anak-anak. Namun, orang tua ini tetap mengawasi anak ketika bermain gadget. Nah, teknologi digital dalam era globalisasi ini telah menawarkan berbagai kemudahan bagi setiap manusia. Bahkan, kehadirannya cenderung memiliki pengaruh yang baik pada peradaban manusia. Manfaat atau kebaikan dari media sosial itu sangat banyak apabila tepat dalam penggunaannya. Nah, tapi hati-hati bunda, kalau misalnya media sosial tersebut tidak digunakan secara tepat dan disalahgunakan, maka akan berdampak buruk juga bagi anak-anak, bagi orang dewasa dan bagi semua orang. Nah, bunda-bunda, yuk kita bahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan apa saja sih teknologi digital bagi anak-anak. Nah, bunda-bunda, kita bahas satu persatu yuk mengenai kelebihan dari teknologi digital bagi anak usia dini. Untuk kelebihan yang pertama, anak akan semakin aktif belajar. Nah, teknologi ini memberikan setidaknya 2 kesempatan belajar untuk anak-anak. Yang pertama, itu akan memancing rasa ingin tahu anak tanpa perlu disuruh belajar oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, akan menggugah pengetahuan atau dengan kata lain, anak itu akan semakin semangat untuk berkarya. Nah, jadi internet pada zaman sekarang itu tidak hanya menjadi sumber pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat untuk berkarya. Nah, jadi anak-anak itu dapat membangun kreativitas, kemudian mencurahkan berbagai idenya, dan dikembangkan juga pada teknologi digital. Jadi mereka bisa membuat konten. Nah, tapi ingat, kalau misalnya anak-anak membuat konten, terutama anak usia dini, harus tetap dalam pengawasan orang dewasa. Nah, untuk kelebihan yang kedua, itu anak bisa berkolaborasi. Nah, jadi ketika anak menggunakan teknologi digital, anak tidak akan sendirian belajar, tetapi anak akan berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain di dunia maya dari Sabang sampai Merauke, sehingga anak-anak akan bisa menggunakan bakatnya dan mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki
walaupun tidak bertatap muka, walaupun secara online, seperti itu. Nah, yang ketiga, Bunda, teknologi digital bagi anak itu dapat mempererat hubungan anak dengan keluarga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena anak-anak bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk bersilaturahmi secara online kepada keluarganya. Jadi misalnya nih Bunda pada tahun ini tidak bisa mudik lebaran. Nah, tetapi ada solusinya, yaitu mungkin Bunda bisa video call atau Zoom atau Google Meet kepada keluarga yang jauh di sana, sehingga anak-anak tetap bisa bersilaturahmi kepada keluarganya yang jauh, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu mengembangkan kemampuan dalam membaca matematika dan pemecahan masalah. Nah, jadi dalam teknologi digital itu terdapat aplikasi-aplikasi positif, aplikasi yang edukatif yang dapat melatih dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, mulai dari bahasa, kognitif, motorik halus, motorik kasar, seni, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika anak mengakses teknologi digital, anak-anak juga akan dikembangkan aspek-aspek tersebut. Apalagi aplikasi-aplikasi yang tersedia itu menampilkan layout yang menarik, kemudian warna-warninya juga sangat melatih aspek perkembangan anak. Jadi teknologi digital sangat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak. Oke, kita masuk ke kekurangan teknologi digital bagi anak usia dini. Nah, untuk kekurangan yang pertama, ketika memainkan smartphone atau tablet, anak itu akan susah diajak berkomunikasi dan berpengaruh pada emosional serta sosial anak. Jadi, bunda-bunda, zaman yang semakin modern ini tidak berbanding lurus dengan perkembangan karakter anak di zaman sekarang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terdapat hambatan yang terjadi, yaitu media digital dapat mempengaruhi sifat anak. Padahal, pengaruh media informasi yang berlimpah tanpa adanya filter atau saringan yang ketat membuat anak-anak bahkan orang dewasa memiliki kecenderungan individualis dan egosentris. Nah, untuk yang kedua, smartphone atau tablet menyebabkan anak kecanduan atau ketergantungan. Nah, ini mungkin banyak orang tua yang menemukan peristiwa ini dimanapun gitu. Nah, padahal penyebab anak menjadi kecanduan ini mungkin dapat disebabkan karena melihat secara langsung atau tidak langsung orang tua atau orang dewasa di sekitarnya yang menggunakan gawai setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi apabila hal ini terus terjadi, maka bisa mengganggu perkembangan otak dan berdampak negatif pada anak. Nah, anak juga akan menjadi individualisme seperti yang tadi saya jelaskan. Anak tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, kemudian anak juga tidak membutuhkan orang lain. Wah, ini bahaya sekali ya Bunda. Kemudian egonya tinggi Bun. Kalau misalnya Bunda menyuruh anaknya untuk berhenti bermain handphone misalnya, anak itu kan biasanya akan menolak dengan marah atau dengan nada tinggi. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa egonya terganggu. Nah, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang memberikan pembelajaran kepada kita untuk saling bertegur sapa dengan orang lain. Nah, ternyata bunda-bunda, untuk ciri-ciri anak yang sudah kecanduan dengan smartphone itu ada loh. Nah, yang pertama, anak itu cenderung membela diri dan marah ketika disuruh berhenti bermain game. Yang kedua, anak itu berhenti berbohong atau mencuri waktu untuk bermain. Nah, seperti itu ciri-ciri pada umumnya. Nah, tapi jangan khawatir, terdapat solusi-solusi yang dapat Bunda lakukan, dapat Bunda implementasikan kepada anak-anak di rumah atau di sekolah. Yang pertama, itu Bunda bisa memberikan atau membuat peraturan antara orang tua dan anak mengenai batas bermain game atau jumlah bermain game dalam satu hari itu berapa kali dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan smartphone pada anak usia dini harus dibatasi karena total penggunaan gadget itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, Star Barber berpendapat bahwa anak itu hanya boleh berada di depan layar kurang dari 1 jam setiap harinya. Nah, oleh karena itu, kita harus memberikan aturan yang ketat kepada anak. Bukan kita tidak sayang, tetapi demi kebaikan anak kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita harus mengalihkan perhatian anak dengan permainan yang menarik. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi antara orang tua atau pendidik dengan anak itu sendiri. Nah, setelah itu
adalah maraknya kejahatan sosial di media sosial. Nah, anak-anak ini menjadi salah satu potensi atau target dari pelaku kejahatan sosial di media sosial. Kenapa? Karena mereka berpikir dan mereka sadar bahwa anak ini akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pelakunya. Nah, kejahatan yang dapat terjadi antara lain ada penculikan anak, kemudian bullying, cyberbullying, kekerasan, pornografi, dan pelecehan seksual. Nah, yang keempat, mengganggu kesehatan. Nah, bahaya radiasi gadget terhadap tumbuh kembang anak adalah radiasi yang tergolong gelombang RF. Nah, meskipun gelombang ini tidak terlalu berbahaya, namun radiasi ini pada level tinggi akan memiliki dampak yang negatif dengan efek panjang. Nah, contohnya nih, anak-anak atau orang dewasa bisa terkena kanker, tumor otak, Alzheimer atau penurunan fungsi otak, kemudian Parkinson, sakit kepala, kemudian mata min, silinder, berlendir, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian gangguan lainnya juga ada yang namanya obesitas. Nah, kenapa obesitas dapat terjadi? Karena ketika anak menggunakan gadget, maka anak tidak akan beranjak dari tempat duduknya dan anak akan kurang gerak, sehingga obesitas dapat terjadi ketika kita terlalu lama bermain gadget. Nah, untuk selanjutnya, yang kelima adalah perkembangan otak. Nah, jadi terlalu lama dalam penggunaan gadget di seluruh aktivitas kita itu akan mengganggu perkembangan otak. Apalagi otak anak-anak yang sudah saya sebutkan tadi masih berada dalam fase golden age. Nah, jadi anak-anak itu mungkin akan mengalami ketidaklancaran komunikasi serta menghambat kemampuan dalam mengekspresikan pikirannya. Bunda-bunda yang hebat, sekian sharing kita pada hari ini mengenai kelebihan dan kekurangan teknologi digital pada anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.